Sebenarnya kenapa ada golongan orang kaya dan ada juga golongan orang miskin? Yap, hal ini sangat erat dan tidak lepas dari apa yang namanya hobi. Halo kawan-kawan, apa kabar? Di sesi kali ini kita akan membahas tentang hobi. Hobi antara golongan orang kaya dan hobi golongan orang miskin. Sabar, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita kasih kesempatan dulu buat yang mau lewat. Oke, kita mulai dari hobi yang pertama. Golongan orang-orang miskin punya hobi kebanyakan nonton televisi. Yap, sekarang yang jadi pertanyaan saya, kenapa sih jika kita kebanyakan nonton TV justru akan menimbulkan banyak masalah bagi kita? Yap, agar lebih jelas, coba sekarang teman-teman perhatikan bahwa kebanyakan acara-acara di TV yang benar-benar mendidik dan memberi manfaat jumlahnya relatif sangat sedikit. Betul nggak? Sehingga jika Anda meluangkan lebih banyak waktu untuk menonton TV, artinya Anda juga memenuhi pikiran Anda untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Misalnya saja, Anda melihat acara-acara TV yang berisi berita-berita buruk, pertentangan, konflik, pertikaian, atau barangkali acara-acara TV yang sifatnya alay atau lebay kalau bahasanya anak milenial. Sebaliknya, bagi golongan orang-orang kaya, mereka umumnya memiliki hobi yang lebih positif. Misalnya, hobi membaca buku, hobi melihat video-video motivasi, seperti di channel ini ya. Kemudian hobi mengadakan atau menghadiri acara-acara seminar, dan hobi-hobi lainnya yang sifatnya lebih positif. Bahkan bagi sebagian orang kaya, mereka rela untuk membayar uang dalam jumlah besar demi hanya untuk belajar dan mengembangkan dirinya. Yap, jadi bagi golongan orang kaya, mereka lebih memanfaatkan waktunya untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Kemudian yang kedua, golongan orang miskin punya hobi gemar sekali menyalahkan orang lain. Jadi jika mereka yang gagal, pasti mereka akan menyalahkan orang lain. Jika mereka tidak begitu sukses, orang lain juga yang salah. Jika mereka menemui masalah atau problem, pasti juga akan menyalahkan orang lain. Jadi bagi golongan orang miskin, mereka saja yang benar dan orang lain pasti yang salah. Sedangkan bagi golongan orang kaya, mereka sangat jarang menyalahkan orang lain karena mereka sangat sadar bahwa semua hal yang terjadi atas dirinya adalah akibat dari hasil keputusannya sendiri. Jadi golongan orang kaya tidak pernah menyalahkan orang lain, tidak pernah menyalahkan anak buahnya, tidak pernah menyalahkan negaranya. Jadi golongan orang kaya akan lebih banyak untuk koreksi atas kesalahan yang telah dilakukannya. Jadi lesson learn yang bisa Anda ambil adalah semakin sering Anda menyalahkan orang lain, maka akan semakin sulit bagi Anda untuk merubah nasib Anda yang miskin. Karena Anda tidak pernah ada waktu untuk menemukan kekurangan dan kesalahan Anda sendiri, dan lebih sibuk menyalahkan orang lain. Kemudian yang ketiga, hobi golongan orang miskin adalah merasa sudah tahu dan gemar memberi komentar yang negatif terhadap segala sesuatu. Jadi bagi golongan orang miskin, sering mengatakan, saya sudah tahu. Misal teman-teman mengatakan begini, ayo dong kita lebih semangat. Orang miskin pasti bilang, saya sudah tahu. Ayo dong kita bekerja lebih keras lagi, saya sudah tahu. Jadi pokoknya bagi golongan orang miskin pasti mengatakan saya sudah tahu. Dan yang lebih parahnya lagi, bagi golongan orang miskin sering memberikan komentar yang negatif terhadap segala sesuatu.
Sebaliknya, bagi golongan orang kaya, mereka umumnya lebih open mind, mau belajar, mau mendengar, dan tidak sok tahu. Mereka juga tidak gemar berkomentar negatif terhadap segala sesuatu yang mereka hadapi. Golongan orang kaya juga tidak suka berdebat, tapi mereka akan berusaha untuk memahami apa yang dikatakan oleh orang lain. Kemudian yang keempat, hobi dari golongan orang miskin adalah mencari permusuhan. Sebaliknya, hobi golongan orang kaya adalah mencari pertemanan atau relasi. Yes, sekarang coba teman-teman lihat di media sosial. Semua orang dengan berbagai karakter ada di sana. Ada orang yang baik, ada orang yang jahat, ada orang yang bijaksana, ada orang yang egois, tidak ketulungan. Tapi apapun karakter dan postingan mereka di media sosial, kita tidak perlu untuk memberikan komentar negatif. Karena itu hanya akan membuat permusuhan. Karena itu juga wall-wall mereka sendiri kok. Itu juga kebiasaan-kebiasaan mereka sendiri kok. Dan kita tidak punya wewenang untuk mengatur mereka. Jadi yang terpenting bagi kita adalah apakah mereka layak atau tidak untuk kita jadikan teman. Dan kita tidak perlu mencari permusuhan dengan memberikan komentar yang negatif pada orang lain di media sosial. Kemudian yang kelima, hobi golongan orang miskin adalah hanya berhemat. Memang tidak salah ya berhemat, karena berhemat adalah pangkal kaya. Tapi jika hanya ilmu hemat yang kita miliki dan kita amalkan, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menjadi orang kaya. Karena sebenarnya ada batas bagi kita untuk berhemat, teman-teman. Sebagai contoh saja begini, kita ingin berhemat dalam soal makan, yaitu dengan cara belilah makanan yang paling murah. Tapi tahu nggak? Sebenarnya ada cara lain yang lebih hemat, yaitu dengan cara ditraktir oleh orang lain. Tapi masa ya iya, selamanya kita mengharapkan ditraktir oleh orang lain? Nggak mungkin juga kan? Sedangkan bagi golongan orang kaya, mereka akan lebih berfokus pada investasi, bukan hanya berhemat. Dan teman-teman harus tahu, cara berinvestasi antara golongan orang kaya dan golongan orang miskin sangat berbeda. Yaitu, cara berinvestasi orang miskin yaitu pemasukan dikurangi pengeluaran dan sisanya ditabung. Sedangkan cara berinvestasi bagi golongan orang kaya yaitu pemasukan dikurangi tabungan dan sisanya untuk pengeluaran. Yap, jadi sebenarnya mental itulah yang membedakan Anda nanti bakal menjadi orang kaya atau bakal menjadi orang miskin. Yaitu hanya hobi berhemat atau juga mempunyai hobi berinvestasi secara benar. Kemudian yang keenam, hobi golongan orang miskin adalah hanya menunggu. Menunggu jawaban, menunggu kesempatan, menunggu kesempurnaan, menunggu orang yang tepat, dan lain-lain. Jadi hanya menunggu, dan menunggu, tidak ada action. Sedangkan orang kaya punya hobi take action atau bertindak. Orang kaya tidak mau hanya menunggu, tapi selalu take action atau bertindak. Karena dengan mereka bertindak, maka akan banyak kesempatan yang akan datang. Baik, jika 6 hal yang sudah kita bahas tadi kalian pelajari, kalian pahami, dan kalian lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan menemukan kebiasaan baru yang lebih baik daripada orang kebanyakan di sekitar Anda. Oke, akhir kata saya berharap semoga teman-teman bisa menjadi lebih hebat, lebih kaya, dan lebih sukses. Terima kasih.